tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Sifat kedua anak tersebut berbeda. Yang sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Suatu ketika si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Pak, oh, kita berapa? Wah, tolong. Ini ada Pak. Coba kita. Dia. Iya Pak. Iya. Si sulung lalu meninggalkan sang ayah dan adiknya lalu pergi ke ladang. Melihat kakaknya pergi, si bungsu lalu menyampaikan hasratnya pada sang ayah. Oh. Tembak Pak di rumah Bapak ini banyak kali lah aku dapat itu. Bapak bagilah sama aku sebagian, sama aku sebagian. Ya bisa aku kalau kata yang seperti di sana Pak. Betul Pak. Kan di sini nggak pernah ya kalau kekurangan Pak. Semua yang punya aku punyamu juga ya Pak. Kecuali tadi nggak Bapak bagi, barulah kalau mau seperti itu Pak. Sekali pun aku Pak di sini. Bapak bagilah apa itu sama aku sebagian, sama abang juga sebagian. Kalau kota itu bagus itu tempat-tempatnya. Daripada di sini aja aku Pak. Boleh. Tapi kita tunggu lah Pak. Pulang dari negara. Nanti kita bicara di sini ya Pak. Oke lah Pak. Beberapa lama kemudian, sang kakak pulang dari ladang, yang kegiatan sehari-harinya hanya di ladang. Sang ayah lalu memanggil mereka berdua. Sulung, bungsu, sini dulu Pak. Sini dulu kalian Pak. Ada apa Pak? Dulu kalian Pak. Ada yang mau ngomong. Jadi gini, adikmu setelah kamu pergi tadi, dia berbicara sama Bapak. Dia katanya bosan di rumah ini, pengen keluar kota, pengen dibagi hak ini. Gimana menurut Bapak? Ya udah Pak, Bapak biarkan saja mencari hak Pak. Oke, jadi ini ada sertifikat rumah dan sertifikat tanah. Kalian pergunakan bagi saya ya. Kalian manfaatkan untuk kehidupan kalian. Jadi ini seluruh bagianmu, dan ini bagian. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya dengan teman-temannya, bahkan di tempat perjudian. Di pangkalan dia Bang. Iya. Mantap kali bantingan ini ya. Tapi minumnya enggak pas. Pengen, jangan nih, pengen. Iya, sini dulu. Jangan ikut kau. Dapat warisan dari bapakmu. Jelas warisan dari bapakku itu banyak Tengok ini. Nih, berapa ratus juta ini dapat dari bapakku. Tengok apa pakai aku ini. Jas aku ini. Oh iya. Mahal ini 200 juta ini. Kalau gitu bisa kan itu. Oh jelas jelas. Ya, ini gua mau makan, minum, apa aja yang mau, beli aja, aku yang bayar. Oke, sama-sama ya. Lanjut. Trigger nih. Akhirnya mereka menghabiskan uang si bungsu. Lalu di negeri itu terjadi bencana kelaparan dan si bungsu tidak punya apa-apa. Sementara si bungsu menderita, teman-temannya yang telah menguras dia dan bertanya pergi meninggalkannya karena si bungsu sudah menjadi miskin. Main judi uangnya 100.000.
kita dulu hidupkan sama aku dulu kayak nanti kita kan ya. Oh, mama ada paket kali. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, berikan semangat untuk pemuda. Oh, gitu balik sama. Oh kan mau kalian. Kalian, ya. Tapi kalau kita ke sini apa? Ini kehidupan kalian ya. Lepas saat nanti sama ini. Ada uang teman saya? Ada uang kita. Kalau kita tidak beda. Kalau saya kasih. Ada yang penampungan yang berbeda jawabannya. Kini si bungsu tak punya apa-apa lagi. Lalu si bungsu pun berdiri dan ia pergi mencari pekerjaan kepada seorang Itu jutukin babinya. Yang kuning nyetukin babinya. Pak, ya ada apa itu? Ini Pak, ada nggak barang yang bisa untuk saya Pak? Sebenarnya nggak ada lain, nah, cuma tidak ada bukan kasih ya. Kita ada kerja sama. Nah, pekerjaannya adalah yang sana kan ada babi kita. Kerjamu ngasih makan babi ya. Siap. Itu kan baginya. si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun setelah itu dia menyadari keadaannya sekarang dan dia merasa lapar dan menemui kembali dengan pemuda itu untuk meminta makanan kepadanya. Isi Pak, ya ada apa lagi? Nanti nih Pak, boleh nggak saya minta sedikit lagi makanan babi itu Pak? Buat saya aja yang makan itu Pak. Soalnya belum ada saya makan seharian ini Pak. Baik Pak. Ini Pak. Ya, baik, Pak. Saya ini, Pak. Kemudian ia lalu pergi menemui bapaknya. Ketika ia si bungsu lalu diusir dari batu. Sekarang ia menghadapi keadaannya. Betapa banyaknya di rumah bapakku itu orang-orang rupahan di sana. Dan di sana itu berlimpah-limpah makanan-makanan di sana. Tapi aku di sini malah mati kelaparan. Bapakku dan terhadap surga. Aku tidak layak untuk jadi anak bapakku. Aku akan pulang ke rumahnya dan berkata bahwa aku tidak layak untuk menjadi anaknya. Aku akan kembali ke rumahnya dan memintanya untuk menjadi anakku sebagai hambanya saja. Anakku,
Sudah lama kau berdoa. Baru bagus maksudnya. Aku sudah berdosa kepada Bapak dan dalam surga, Pak. Aku sudah menghabiskan semua harta yang Bapak berikan kepadaku, Pak. Aku kan layak jadi anak Bapak. Apa yang kau bilang apa? Gini kau, gini. Apa yang kau bilang apa? Gak pantas kau ngomong seperti itu apa? Bapak sebagai seorang ayah yang menantikan kau pulang, sangat senang kau bisa kembali apa? Pelayan. Baik Tuhan, Jadi anakku pulang. Cepat segera persiapkan baju kepadanya dan potong kambing yang terbaik untuk bisa merayakan pesta di sini. Dan sebarkan kepada warga sekitar bahwa kita merayakan kepulangan anakku. baik Tuhan. Bukan, terima kasih. Lalu pelayan melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Setelah itu, si sulung pun pulang dan dia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah bapaknya. Betul jauh kali kabar dia begini. Ada apa ini? Kenapa semua pada sibuk? Memang ada pesta bakar yang ramai hilang. Apa? Masuklah, bapak sudah kembali sahur dari tadi. Saya tidak mau masuk. Sekarang panggil Bapak. Ya sudah, saya panggil apa saja. Permisi Tuhan, Ya, baik. si sulung sudah datang dan sekarang berada di luar. Kenapa kamu suruh masuk? Saya sudah meminta masuk, tetapi dia tidak mau masuk. Oke, baik. Terus saya tunjukkan. Suruh, kenapa kau tidak masuk? Ada apa ini Pak? Saya yang sudah bertahun-tahun melayani ibu Pak, dan gak pernah sekalipun aku bilang aku bertahan. Dan Bapak pun gak pernah memberikan aku sebuah anak kambing untuk bersuka cita bersama temanku Pak. Tetapi kenapa anak Bapak si bungsu yang sudah boros dan menghabiskan harta yang Bapak berikan, dan dia kembali ke rumah, Bapak menyambutnya dengan baik. Bahkan Bapak memotong sebuah lembu dan membuat sebuah pesta besar. Ini benar-benar tidak adil Pak. Bapak gak sayang sama aku. Apa yang kau bilang apa? Kenapa kau bilang aku gak sayang sama kamu? Kenapa kau kayak gitu ngomong apa? Adikmu yang lama pergi, pulang kembali. Harusnya kamu bisa mengampuni dia, Pak. Gak kayak gini caranya, Pak. Banyak orang di luar sana, Pak. Begitu kembali tidak bisa diterima, Pak. Sama keluarganya. Apa yang jadi? Hancur kan? Kebahagiaan yang bisa kembali di Tuhan harusnya bisa, Pak. Bapak juga sebagai orang tua belajar, Pak, untuk mengayomi kalian. Bukan nggak belajar, Pak. Semakin tua pun semakin dia terus belajar. Kalau pun juga gitu, sebagai anak sulung harus bisa mengayomi adik-adikmu. Bisa kan, Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi, mari kita masuk untuk merayakan pesta adik. Akhirnya si sulung pun mau masuk dan bersuka cita bersama-sama mereka. Yang penting udah makan anak sekolah minggu kan?
masalah pembangunan, inilah kami pemuda, walaupun drama yang tak seberapa, tapi mengandung banyak pesan dan impact yang besar bagi kita di sini gitu. Jadi kami anak muda yang ada di khusus rata-rata dan jemaah di sini mengharapkan juga bisa ikut gabung pemuda yang lain, karena di masa sekarang ini gereja membutuhkan sangat sekali pemuda gitu. Dan juga buat teman-teman mungkin yang pemuda yang sudah pernah merasakan kasih setia Tuhan seperti tema kita, janganlah meninggalkan itu. Itu aja sih pesannya, karena di masa muda kita ditata untuk proses menjadi orang tua gitu. Jadi dukung kami amat, bahkan untuk pemuda yang belum bergabung bisa ikut bergabung. Ini itu saja, Tuhan Yesus memberkati.